Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Aldika. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh human relation terhadap etos kerja. Apa sih yang dimaksud dengan human relation? Human relation adalah hubungan manusia yang lebih harmonis, yang timbul dari kesadaran dan keinginan yang menyatu dengan keinginan individu untuk menyatukan keinginan bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan integrasi. Lalu apa sih fungsi human relation itu? Fungsi human relation itu ada yang pertama, yaitu mencegah salah pengertian antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua ada mengembangkan kerja sama antara pimpinan dan kebawahan. Itu tuh kayak misalkan kita yang sebagai bawahan harus bisa patuh kepada pimpinan, dan pimpinan juga harus bisa menghargai bawahannya gitu. Terus ada yang ketiga, dapat membentuk suatu teamwork yang efektif. Nah itu tuh contohnya kayak kita harus bisa bekerja sama dalam satu perusahaan. Yang keempat ada mengerahkan individu dalam kelompok pada suatu tujuan. Itu sama aja kayak yang tadi saya jelasin, yaitu kayak sama seperti kayak teamwork. Lalu ada di sini kita akan membicarakan tentang etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Menurut Bob Black, etos kerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai tujuan yang ingin didapatkan oleh organisasi. Menurut Chaplin, 2001, yang mengungkapkan bahwa etos kerja adalah watak dan karakter suatu kelompok nasional atau kelompok rasial tertentu di dalam sebuah perusahaan. Etos kerja tidak akan muncul dengan sendirinya, akan tetapi harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan melalui proses yang bisa dikendalikan dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dalam sistem maupun alat pendukung. Ya, etos kerja itu termasuk kayak human relation. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, kalau misalkan kita bekerja di dalam perusahaan, kalau misalnya kita nggak memiliki etos kerja, sama aja nanti kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Terus juga kita nggak bakalan dapat apresiasi dari atasan, gitu sih menurut saya. Terus faktor yang mempengaruhi etos kerja. Faktor yang mempengaruhi etos kerja ini ada 7, yaitu dari budaya, sosial, politik, pendidikan, agama, kondisi geografis atau lingkungan, struktur ekonomi, dan motivasi pribadi gitu. Lalu ada manfaat memiliki etos kerja. Yang pertama itu kita bisa membangun citra diri yang lebih baik. Dan yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan ketiga itu kepuasan kerja. Lalu kita akan ngebahas tentang studi kasus di PT Pelindo Padang yang etos kerjanya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lingkungan kerja pada PT Pelindo Padang. Besaran koefisien regresi variabel kesempatan etos kerja minus 2,96 dan signifikasinya sebesar 0,141 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel etos kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kondisi lingkungan kerja. Dengan demikian, hal ini yang menyatakan bahwa etos kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kondisi fisik lingkungan kerja pada PT Pelindo Padang, yaitu dinyatakan ditolak. Nah, makanya kenapa dalam pekerjaan itu harus memiliki etos kerja, karena biarin hal ini tidak terjadi pada kalian guys, gitu. Terus juga kesimpulan yang didapat adalah human relation itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja. Dengan peningkatan human relation dapat berdampak nyata terhadap peningkatan etos kerja. Etos kerja memberikan gambaran yang dapat mengandung makna evaluatif yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok. Dalam memberikan penilaian kerja, human relation membentuk sikap yang harus dimiliki oleh setiap karyawan di dalam lingkungan kerjanya agar pandangan hidup mempunyai satu tujuan. Gitu guys. Ya segitu aja paling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.